Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Putri Amanda, NPM 1912025, kelas 2F dari kelompok 3. Saya akan membacakan makalah dengan judul Penerapan Konsep-konsep politik uang di Indonesia, money politik. Saya akan membacakan contoh kasus tersebut. Fakta mengenai politik uang di Indonesia. Mahfud sebut money politik pilkada dari DPRD pindah ke pimpinan partai. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut di era Orde Baru praktek money politik atau politik uang pada pemilihan kepala daerah di era Orde Baru berlangsung di DPRD, namun saat ini berpindah ke pimpinan partai politik. Hal ini diungkapkan Mahfud saat menghadiri kegiatan silaturahmi nasional Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia di Hotel Grand Paragon Jakarta. Mahfud menambahkan, praktek money politik menjadi ujian tersendiri bagi demokrasi Indonesia. Di sisi lain, pihaknya meminta di tengah praktik money politik itu para legislator di daerah agar bersabar dan mencari solusi pencegahan. Ketika DPRD diberi kekuasaan menjadi kebablasan, tidak turunkan lagi, baik buruk lagi. Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat. Karena disinilah rakyat yang memiliki peranan yang sangat penting. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satunya ialah ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculan dengan berlandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat. Pemilihan umum ataupun pilkada merupakan wujud dari pesta demokrasi, di mana pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 2 dikatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Para calon legislatif dalam hal ini berasal dari beberapa kalangan. Ada yang berasal dari pengusaha, bahkan dari kalangan artis. Untuk dapat sebuah kursi jabatan, tentu saja para calon legislatif harusnya memiliki dukungan dan suara pada saat pemilu agar mereka bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto mereka yang tujuannya agar masyarakat mengenal mereka. Selain itu, tidak sedikit dari mereka berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah ibadah, akan membenarkan jalanan yang rusak, yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat agar rakyat memilih mereka. Selain itu, hal yang paling parah ialah mereka yang melakukan money politik atau politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka. Hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi, tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar memanfaatkan mereka, yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para legislatif berikan, tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Sungguh inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulian Fadila, NPM 19120247 dari kelas 2F dari kelompok 3. Saya akan membacakan tentang pengertian money politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara atau kota. Sedangkan untuk theta, yaitu urusan. Pengertian atau definisi makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil
keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu negara. Pandangan dari para ahli terkait dengan politik. 1. Aristoteles, usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 2. Joyce Michel, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat seluruhnya. 3. Johann Caspar Blanty, ilmu politik memperhatikan masalah kenegaraan yang menyakup paham situasi dan kondisi negara yang bersifat penting. Jika dilihat secara etimologi, yaitu kata politik, ini berasal memiliki keterkaitan dengan kata-kata polis dan kebijakan. Maka politik berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan, dan politisi adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku di dalam politik tersebut. Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena politik uang cenderung terjadi pada saat pemilu, maka pengertian politik uang adalah semua tindakan yang sengaja oleh seseorang atau kelompok yang memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Sedangkan politik uang sendiri terjadi di masa-masa menjelang pemilu. Dan politik uang diartikan sebagai semua tindakan yang sengaja atau disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima, memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara umum adalah kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya, para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Fandini Ihsana, NPM 1912058. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik uang di Indonesia. Politik uang atau money politik bukanlah hal baru dalam pemilihan umum di Indonesia. Meskipun telah diatur sanksi dalam undang-undang, namun budaya politik uang bukanlah hal yang mudah untuk dihentikan. Sebagian besar masyarakat pun menganggap itu adalah suatu hal biasa dalam pemilu. Padahal implikasi dari politik uang tersebut bisa merugikan masyarakat sendiri. Misal saja, jika masyarakat memilih caleg, para caleg akan berlomba memberikan uang agar terpilih. Dan kebanyakan masyarakat memilih caleg yang memberikan uang yang lebih banyak. Maka tidak menutupi kemungkinan para caleg tersebut akan melakukan tindak pidana korupsi, yang akhirnya rakyat pun merugikan tidak sebanding. Dan saat kasus tersebut terkuak, masyarakat akan menguji pejabat yang telah dipilihnya itu. Namun dalam pelaksanaan politik uang ini, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena tawaran materi selalu datang dari para caleg. Seperti dalam kutipan berita, pemilihan di Indonesia masih doyan duit dari caleg. Wah, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggemari politik uang adalah tingkat pendidikan yang rendah.
Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan demokrasinya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dapat dengan mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh para oknum berpendidikan tinggi yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Mereka seharusnya membantu untuk mensejahterakan dengan model bakal pendidikan yang mereka miliki. Namun, mereka justru memanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan dan akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan keberkembangnya politik uang adalah tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Karena keterbatasan materi, suap dari para caleg dianggap merupakan suatu rezeki besar oleh masyarakat. Namun bagi masyarakat yang cukup menyadari buruknya politik uang, mungkin justru tidak akan memilih caleg yang menyuap dirinya meskipun menerima uangnya. Tapi yang terjadi dalam masyarakat kita adalah masyarakat desa masih mempertahankan budaya perkawuh. Dalam hal ini yaitu sudah diberi uang, ya harus berterima kasih dengan cara memilih. Padahal seharusnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Pemilihan umum di Indonesia sebenarnya berasas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menunjukkan idealisme demokrasi yang sesungguhnya untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar akan memimpin dan mampu mensejahterakan masyarakat. Politik pun sejatinya merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh para pemimpin bangsa untuk memajukan negara dan mewujudkan tujuan negara. Namun, dalam prakteknya pemilu belumlah sebelumnya berasas luber jurdil. Politik pun justru beralih tujuan untuk mempengaruhi pemilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga seorang dan sekelompok orang bisa mendapatkan kekuasaan dengan opini masyarakat yang dipengaruhinya. Dan hal tersebut memerlukan dukungan dan modal yang besar, sehingga wajar jika partai politik memerlukan dana yang besar, sehingga muncullah fenomena politik uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Tridiat Moko, NPM 1912025, kelas 2F dari kelompok 3. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu dampak politik uang di Indonesia. Money politik dapat membawa masalah-masalah yang akan mempersulit kehidupan para pelakunya dan masyarakat yang menerimanya. Salah satu dampak money politik adalah tentunya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berkembangnya politik uang dianggap suatu praktek yang mencederai demokrasi, di mana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka. Money politik dijadikan ajang mencari penghasilan masyarakat awam, tidak lagi mempedulikan nilai-nilai demokrasi. Yang terpenting baginya adalah mereka telah merasa berhutang budi pada mereka yang telah memberikan uang. Dampak jangka panjang terjadinya politik uang adalah krisis kepercayaan dari masyarakat pada wakil-wakil rakyat karena mulai timbul kesadaran masyarakat. Money politik juga berdampak perpecahan antar masyarakat karena mereka merasa berhutang budi kepada calon legislatif yang telah memberikan suap, sehingga sikap fanatik akan timbul dan menganggap calon atau calon yang lain adalah buruk dibandingkan calon yang mereka dukung. Selain itu, dampak terbesar dari money politik adalah merebaknya korupsi oleh para pejabat pemerintah, karena korupsi tersebut dilandasi oleh alasan para pejabat untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan saat kampanye. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sgiarti, NPM 19120-273, kelas 2F dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan upaya menghentikan politik uang di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pemilihan yang bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi money politik. Misalnya, oleh KPU gencar mengadakan sosialisasi sebelum hari H pemilu mengenai negatifnya politik uang dan akibat-akibat yang akan terjadi dan merugikan masyarakat. Selain itu, peran partai politik sangat dibutuhkan. Partai politik harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menolak pemberian uang saat pemilihan berlangsung, bukan justru melakukan tindakan money politik. Selain itu,
Selain melalui sosialisasi, peran pendidikan kewarganegaraan juga sangatlah penting. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menghilangkan money politik dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan dari tingkat satuan pendidikan SD hingga perguruan tinggi dengan tujuan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Pancasila telah disebutkan dalam pasal kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Harapan dari pendidikan Pancasila ini adalah membentuk manusia yang bersifat adil dan beradab sehingga tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang. Selain itu, perlu untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Dengan semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap, tidak jujur, dan sebagainya. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita adalah dengan memberikan hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor. Dalam urusan politik perlu adanya transparansi. Ini merupakan salah satu penopang terwujudnya pemerintahan yang bersih. Seluruh upaya-upaya di atas tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari semua pihak, karena praktik politik, uang, dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar. Akar-akarnya telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Maka untuk memberantasnya diperlukan kerjasama, usaha, dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintah yang bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatulis Nadia, NPM 191202803. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya akan membacakan bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, money politik atau biasa disebut dengan politik uang diartikan sebagai semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Masyarakat Indonesia kebanyakan masih mentolerir adanya politik uang saat pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan. Dampak dari terjadinya politik uang antara lain terjadinya korupsi, lunturnya nilai-nilai demokrasi, perpecahan dalam masyarakat, dan krisis kepercayaan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan politik uang yang merebak di Indonesia antara lain dengan mengadakan sosialisasi mengenai memilih yang bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi money politik. Selain melalui sosialisasi, peran pendidikan kewarganegaraan juga sangatlah penting. Perlu juga untuk menambah nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita adalah dengan memberikan hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor. Dalam urusan politik perlu adanya transparansi dan diperlukan dukungan dari semua pihak demi keberhasilannya upaya-upaya tersebut. Saran: sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Republik Indonesia, sebaiknya kita menolak praktik money politik yang berkembang saat ini dan berusaha menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai buruknya politik yang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti kita ketahui bahwa politik uang bukanlah budaya asli bangsa Indonesia, karena budaya kita yang sesungguhnya adalah demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk memberantas segala yang dapat merugikan kita semua, terutama politik uang. Marilah kita bulatkan tekad untuk kita memulainya dari diri sendiri, keluarga, kerabat, dan seterusnya. Sekian, terima kasih.